Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita lewat media sosial ini berada dalam keadaan walafiat, beraktivitas kita setiap hari. Semoga yang kita kerjakan pada hari ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Salawat dan serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak asing lagi sebagai panutan umat manusia, mampu merubah sikap kita, reformasi tentang masa jahiliyah, perubahan masa sekarang, akhlakul karimah masa teknologi yang canggih. Yang berbahagia seluruh para pemirsa yang berbahagia, termasuk para pendengar yang setia pada kami. Kami punya YouTube pribadi, channelnya adalah Putra Jambi Minang Firdaus. Demi kerjasama yang baik, silakan kita subscribe atau ditandai nonton bersama tentang isi ceramah saya singkat pada hari ini. Ini YouTube ini demi kerjasama yang baik untuk mengingatkan kembali kepada seluruh bangsa dan umat muslim di Indonesia ini, termasuk warga negara kita. Kami akan memberikan judul tentang ceramah kita pada saat ini di seluruh media sosial yang kami sampaikan para pendengar, yaitu tentang hikmah Al-Quran. Hikmah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malaikat Jibril, perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman manusia hidup dunia ini, dunia dan akhirat, termasuk sunnah, hal hadis sebagai pedoman kita kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan antara dua Al-Quran hadis kita amalkan, selamatlah kita kehidupan dunia dan akhirat ini. Al-Quran ini adalah sebagai pedoman kita, roda kita untuk menuju kehidupan hukum tentang agama yang kita miliki. Menurut para ulama, ada 5 kesimpulan Al-Quran tadi. Tersebut kesimpulan ayat Al-Quran itu ada 5 macam. Itu yang kita bahas saat ini. Pertama, Al-Quran itu kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran adalah lengkap dan sempurna. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz 114 surah. 6.666 ayat. Lengkap dan sempurna, tidak ada lagi berlebih, tidak lebih kurang. Kenapa disebut demikian? Sebelum Islam dilahirkan, Al-Quran sudah ada. Ada tauhid. Untuk menciptakan suatu Muslim ini, Islam ini, tentu ada buat hukum, peraturan dalam Al-Quran kita. Surah Ar-Rum ayat 58. Walaqad darnas fi hadzal Quran min kulli masalah walain. Dan sesungguhnya telah kami buat Al-Quran ini segala macam perumpamaan.
Tidak ada keraguan bagi kita. Bermacam-macam perumpamaan yang Quran ini. Banyak yang kita lihat. Apa yang ciptakan manusia ada Al-Quran. Masa Nabi dulu sampai sekarang ada dalam Al-Quran tadi. Bermacam-macam umpamaan. Contoh Indonesia, mayoritas Muslim. Kenapa Islam itu banyak di Indonesia? Karena Indonesia mudah menerima agama Islam yang sebenarnya. Ini kita. Kedua, hikmah Al-Quran tadi yang kedua ya. Bahwa orang kafir tidak percaya kebenaran Al-Quran. Orang kafir tidak percaya kebenaran Al-Quran. Ingat, orang kafir. Kalau ada telinga suara azan ya, salat subuh, as-salatu khairum minan naum, lebih baik salat daripada tidur. Benci dia pada salat, benci pada azan, berarti termasuk orang-orang kafir. Ini. Ingat Nabi Muhammad SAW bermacam-macam rintangan di bangsa Quraisy. Alah Muhammad itu sihir, Muhammad itu sihir katanya. Bilang orang itu orang kafir. Nah, banyak orang sekarang tidak percaya kebenaran Al-Quran ini. Hukum yang sebenarnya adalah Al-Quran. Bisa berubah. Barang haram tetap haram, yang halal tak halal. Kalau kita sekarang tidak, yang haram itu bisa dihalalkan. Ini kita, ini sama kini gitu. Tidak percaya kebenaran Al-Quran itu ada. Makanya kalau kita sumpah jabatan sebagai umat Islam, di pundak itu diletak Al-Quran 30 juz Al-Quran itu. Apabila kita menyalahgunang jabatan kita tidak sesuai dengan sumpah Al-Quran tadi, maka mereka terkutuklah Quran 30 juz. Kehidupannya mereka tidak layak lagi. Mati dia dari itu neraka jahanam ini. Jangan coba kena sumpah. Tapi orang sekarang lupa jabatan sumpah yang mereka berikan pada kita. Bagaimana kita? Apabila hati kita ditutup oleh Allah, kebencian akan timbul. Mereka tadi Allah menguji hati mereka. Orang tidak mau mengenal Al-Quran. Surah Ar-Rum ayat 59. Kadzalika batullahu ala al-qulubil ladzina la ya'lamun. Demikian Allah menguji hati mereka yang tidak mau memahami ayatku, kata Allah. Dikunci hati kita di Allah. Dikunci. Apabila Allah menguji hati kita, tak akan bisa terbuka kembali. Jadi mereka bertobat, betul-betul bertobat. Hatinya tu. Ingat kisah Abu Lahab, paman kontan Nabi Muhammad SAW, dekat kepada Nabi, tidak mau bertobat. Sampai mati dia benci kepada Nabi Muhammad. Ketika dia sakit, datang Rasulullah SAW menghampiri pamannya Abu Lahab tadi. Duduklah Abu Lahab di samping kanan. Dia melihat Abu Lahab mengoleh sebelah kiri. Nabi kata masuk sebelah kiri, sebelah Abu Lahab. Abu Lahab pula sebelah kiri.
sampai Abu Lahab meninggal dunia. Didoakan oleh Allah, didoakan oleh Nabi. Tidak bisa terbuka pintu hati sampai mati. Hatinya jadi terkunci. Orang kafir terkunci hati, tidak bisa dibuka lagi. Hadis diriwayatkan oleh An-Jabir. An-Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana hazal Quran sabi'u masabi'u minat tabi'ihu wa taldalu lil nas tarakahu awasul anhu ruju bi qanal ilal nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Al-Quran ini adalah pembelah dan yang diterima pemeluknya di surga. Ini diterima kita. Kalau kita beriman, nanti Al-Quran itu membela kita di surga nanti. Ini adalah orang beriman, kita bela ke mereka tadi. Barang siapa yang meninggal atau berpaling daripada Allah, ia akan campak pundaknya ke dalam api neraka. Berpaling kita kepada Quran, dicampak pundaknya mereka ke dalam api neraka. Ini kalau mereka berpaling, jangan coba-coba Al-Quran. Dilarang membakar Al-Quran, dilarang menginjak-injak. Kalau ada orang membakar Al-Quran, kalau ada orang menginjak, itu orang gila tu. Gila. Tahu Al-Quran itu kitab suci Allah, kenapa dibakar mereka tadi? Kenapa dipijak? Orang gila. Umat Islam dilarang demikian tadi. Dipelihara kitab suci Al-Quran tadi. Kemudian contoh, melupakan baca Al-Quran, mempermainkan ayat Al-Quran, melihara kita kehidupan dunia hingga akhirat. Jangan sampai kita melupakan Al-Quran tadi. Al-Quran melapangkan hati bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini cobalah kita lihat dengan orang membaca Al-Quran tadi. Ketika membaca Al-Quran yang lantang, yang suaranya merdu, hatinya tersentuh dengan terbaca Al-Quran tadi. Menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu. Dengan nama Allah, Tuhan pengasih lagi Maha Penyayang. Tersentuh kita baca Al-Quran tadi. Ingat, menyelang kisah Umar bin Khattab mau masuk Islam, anak kandungnya membaca Al-Quran, mau membunuh, tidak jadi. Dengan teringatlah Al-Quran tadi, tersentuh hati Umar tadi. Langsung Umar bin Khattab bawa pedang di depan Rasulullah, terhunus pedang tadi ke bawah tanah. Nabi melihat Umar langsung berdiri mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Quran. Begitulah contoh mukjizat yang paling besar terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Quran menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Nah, ini Al-Quran menegakkan hukum dan keadilan. Orang pengadilan sekarang ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Kalau kita mau pengadilan, anda bisa lulus di pengadilan, tapi di akhirat besok belum tentu anda lulus. Al-Quran, hukum ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak bisa dirubah-rubah.
Kalau barang itu haram tetap haram. Barang itu halal tetap halal. Barang itu najis tetap najis. Tapi hukum yang sebenarnya, hukum yang dibuat oleh manusia bisa berubah sesaat. Contoh hukum syara atau hukum agama. Kan jelas kita. Al-Quran ini tentang Al-Quran itu hukum agama, hukum syara, tahu kita. Tidak usah saya menceritakan, tahu semua kita. Apabila mereka meninggalkan salat berturut, maka kafilah dia. Ini. Kemudian Al-Quran mengandung perintah seruan. Perintah kita. Kita diperintahkan solat, diperintahkan puasa, diperintahkan membayar zakat, diperintahkan haji bagi orang yang mampu. Ini perintah. Apabila kita diperintah tidak mau melanggar aturan, ingat sanksinya nanti adalah neraka jahanam. Itu perintah. Dalam Quran kan ada selain ibarat itu seperti perintah solat. Inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu seruan. Wa aqimu salat wa tuz zakat. Jadi kalau salat bayar zakat. Ini. Ada juga Al-Quran itu merupakan berita. Cukup Al-Quran ada berita. Ini berita itu tentang memberi kepada umat muslim. Ini tentang berita apa yang baik. Dalam sejarah itu ada. Contoh perintah, ada contoh perintah solat, puasa, zakat, fitrah tadi yang saya uraikan tadi. Ada juga seruan berbuat baik kita, agar kita diperintahkan untuk berbuat baik, berlaku jujur, berlaku sopan, berakhlak mulia. Kalau jadi seorang pemimpin itu berakhlak, tidak boleh marah-marah. Pemimpin itu tidak boleh marah. Pemimpin itu harus sabar. Dicontohkan terhadap masyarakat. Dicontohkan terhadap publik. Dicontohkan oleh anak kita. Siswa kita, seluruh kita dicontohkan oleh orang. Kalau kita berakhlak mulia. Itu pemimpin. Kan banyak sekarang pemimpin juga emosional tinggi. Tidak bertahan lagi. Tidak bagus segi agama dia. Kita yang mengatur. Pribadi kita itu dicontoh oleh orang banyak. Nah, contoh pemimpin kami emosional, sangat marah. Dan itu bawah dia ini marah lagi, marah-marah. Apa akibat hancur kita? Hancur. Gara-gara undang-undang cipta kerja, banyak kerugian negara Indonesia kita ini. Demo di mana-mana, merusak di mana-mana. Malahan kita kasihan masyarakat kita. Banyak kekejaman oknum yang ingin mengamankan malahan rakyat yang bagus kita hatikan demikian tadi. Susah orang-orang kita itu memperjuangkan negara Republik Indonesia ini merdeka. Kok kita yang merusak tadi? Saya mohon kepada aparat pemerintah, terusnya Kapolri dan polisi, jagalah kewibawaan terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita tidak percaya lagi pada kita. Masyarakat kita ini adalah masyarakat sipil. Tidak tahu hukum, tidak tahu menang-menang. Kita yang menjelaskan. Kami ulama jadi pandai hanya menyarankan pada kita. Ya, dikit-dikit tangkap. Habis masalah semuanya ini.
Perhatikan kita. Ya, Al-Quran merintahkan tadi. Kalau orang Islam mengebomkan satu tempat atau dia hancurkan satu tempat yang kita tidak ingini, orang itu disebut teroris. Tetapi masjid dibakar, masjid dihujat, Al-Quran diinjak-injak, dicocoretkan, ulama kiai dibunuh, ditikam, orang itu disebut orang gila. Salah. Bukan orang gila, sengaja. Sedih kita. Orang Islam sendiri membunuh orang Islam. Malu kita dengan agama lain. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran mengatur kebaikan kita nih. Al-ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-Quran yang keempat, Al-Quran berisikan ketentuan hukum yang terang dan jelas bagi manusia. Jelas hukum ini. Contoh undang-undang agama. Nah, ini. Kita buka sekarang undang-undang agama itu ya. Undang-undang agama itu peraturan dalam agama kita. Ikut dia perintah kita. Yang kedua undang-undang negara. Nah, ini contoh sekarang pemerintah akan membuat undang-undang cipta kerja. Ditolak oleh seluruh masyarakat. Jadi kita pikir untuk siapa undang tadi? Adalah untuk masyarakat, untuk buruh, untuk bekerja. Nah, mereka ditolak. Revisi dulu. Kita kasihan masyarakat kita, ya. Lihat dalam berita yang YouTube, dalam media sosial, banyak yang musibah anak-anak sekolah, anak pelajar, mahasiswa, buruh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah tidak hukum? Hukum. Kasihan mereka tadi. Jangan disalahkan terhadap masyarakat, tapi aparat hukum tolong diamankan. Ini contoh negara Indonesia, negara yang sangat subur makmur. Masih banyak masyarakat kita yang sopan terhadap pemerintah. Banyak yang patuh kalau dibandingkan negara luar tadi. Kenapa? Mayoritas orang Muslim mengamalkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu asam diiringi dengan Pancasila. Nah, ini. Juga yang ketiga undang-undang adat kebiasaan. Kalau adat orang Minangkabau, adat Bani Sara Sir Kitabullah. Ya, banyak budaya Minangkabau ini yang saya pernah cerita dulu. Orang Minangkabau ini sangat halus, sopan, orang beradat. Ya, kalau dia merantau di kampung orang di mana-mana itu ingat di kampungnya tadi. Orang awak, kecewa itu orang awak ingat. Ini contohnya. Harta turun-menurun. Kalau orang Minangkabau ini adalah harta kembali ke penakan kita. Tidak bisa orang lelaki menguasai, tidak. Tapi oleh anak sepenakan kita. Itu kenapa? Termasuk adat orang Minang. Itu contoh. Makanya
di Sumatera Barat tadi dia ada pelajaran BAM, budaya alam Minangkabau. Ngerti mereka ni, tahu adat bersali sara. Ini sara dia, hati atur agama sejalan. Sara pikir sari kitabullah, yang kitab Quran tadi. Itu kita melihat orang Minangkabau terkenal, ya, Ranang Padang, gitu, Ranang Minang, ya. Itu contohnya, ya, kalau kita orang Minangkabau ini halus. Syarat orang Minang itu adalah Islam, sholat, nah, itu sopan, itu orang Minang. Yang terakhir yang kelima adalah Al-Quran membawa kebenaran dan keadilan. Tidak ada manusia yang mampu merubah ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu membawa kebenaran dan keadilan. Jadi, kalau menurut Al-Quran, orang mencuri harus dipotong tangan tadi. Mencuri lagi dipotong tangan sebelah kiri. Kalau dia berzina, diranjam, dipukul, ranjam sampai 100 kali. Kalau tidak mati, bawa kirim ke dalam Islam. Kalau korupsi, hukum mati, hukum bunuh. Itu Al-Quran, hukum Islam. Tapi bisa undang-undang kita berubah. Negara Pancasila, bukan negara pancung, bukan negara potong-potong, negara hukum berdasarkan perbuatan tadi. Tukar pemimpin, tukar undang, undang berubah. Undang sekali 5 tahun. Nanti datang lagi presiden baru atau anggota DPR baru, berubah undang-undang lagi sesuai kondisi dan situasi tadi. Tapi Al-Quran tidak bisa dirubah. Begitu kebesaran Al-Quran tadi. Ini negara berubah, tidak bisa merubah Al-Quran tadi. Makanya kita Al-Quran kembali kepada kita, pedoman hidup dunia dan akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita sama-sama mengamalkan ajaran Al-Quran untuk kita semua. Insya Allah kalau kita mengamalkan, membaca, mengamal yang dibawakan ke ajaran Islam, kita akan selamat. Apa tujuan kita kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat? Begitulah yang kami sampaikan kepada seluruh pemirsa. Mudah-mudahan kita dapat menyampaikannya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan yang kami sampaikan di seluruh para pendengar kami. Kalau yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Ya, saya ingin pada anda sekian supaya kita akan bersaudara di mana saja berada. Demikianlah ceramah kami pada saat ini, mudah-mudahan kita dapat membantukannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.